Oke, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan channel Nurul Mahabah Jabon Mekar. Pagi hari ini kita mau sarapan pagi setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah. Dilanjut dengan kajian Ahad pagi bersama Ustadz Munawi. Sekarang giliran kita sarapan ya. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia nikmat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam wasilah kita mengikuti kajian rutin Ahad subuh yang dilaksanakan setiap Ahad subuh di Masjid Jami yang mulia ini. Semoga rangkaian ibadah kita dari sholat subuh sampai kita mengikuti kajian ini menjadi ibadah kita yang bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan silaturahim kita menambah keberkahan, panjangin umur, dan mudah-mudahan melimpahkan rezeki yang banyak atau berkah buat kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan dan sampaikan kepada kehadiran alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul qiyamah kita layak terpilih dalam umat yang mendapatkan syafaatnya dengan wasilah kita menyampaikan salam dan sholawat kepadanya diiringi menjalankan sunnah syariahnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmatul Mubarakah Al-Ustaz Muhammad Rafiuddin, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Romli SAG, yang mulia orang tua kita Mukarram Al-Ustaz Abdul Wahab, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, semoga dimuliakan Allah, guru kita, pemateri kita Al-Mukarram Al-Ustaz Yai Munawi, para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, dan segala para tokoh masyarakat yang kita muliakan. Bil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Idris Nawawi, Al-Mukarram Al-Ustaz Siddiq, yang terhormat pada sebuah kita Bapak Haji Syaiman, Bapak Sekdes, Bapak Sumitra, Bapak Haji Mulyadi, dan segenap para jemaah yang mohon maaf tentunya kita semuanya dapat ditata dan disebutkan satu-satu namanya. Namun insya Allah tidak mengurangi hormat saya, namun izin saya kepada semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini kajian Ahad subuh melanjutkan materi dan pelajaran Tafsirul Jalalain. Untuk itu sebelum pelajaran dan materi disampaikan oleh guru kita, marilah kita buka dan kita awali dengan sama-sama kita membacakan Ummul Quran. Kita ada hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar, ilmu yang disampaikan guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama langsung kita simak dan dengarkan materi dan bacaan yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kepada yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Yai Munawi, Pak Adi di tempat bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Terima kasih saya haturkan kepada guru kita Ustaz Abu Syarifuddin yang sudah mempersilahkan waktunya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmatul Mubarakah Ustaz Muhammad Rafiuddin beserta jajaran pengurus. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Robi Sage beserta jajaran panitia pembangunan Masjid Jami Al-Hikmatul Mubarakah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebut karena namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Terkhusus untuk guru kita Al-Ustaz Idris Nawawi, Al-Ustaz Haji Abdul Wahab, Bapak Sumitra, Bapak Haji Soehman, Bapak Amin Syafi'i. Dan sama-sama kita hormati juga para ketua lingkungan baik RT maupun RW serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir subuh ini Allah meringankan langkah kita dari rumah untuk bisa hadir istiqomah dalam kegiatan rutin yang dia laksanakan setiap malam subuh oleh Masjid Jami Al-Hikmatul Mubarakah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bernilai pahala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dimohonkan kembali karena Allahnya untuk membacakan sholatul Fatihah. Terkhusus untuk musannif kitab ini Imam Syekh Jalaluddin Suyuti, kemudian guru beliau Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian yang menghasyiahi kitab ini Imam Syekh Ahmad Sholih Al-Makki, guru kami Al-Maqfulah Ki Haji Ahmad Zaidi Dahlan bin Jakarta, dan Ustaz dan Syaroni bin Syaroni yang saya hormati Jemaah Muslimin Jaya dan orang kafir. Malahum lam yu'minu. Mengapa mereka tidak beriman? Ya Rasulullah, ayat ini sebagai penghibur untuk Rasulullah. Jadi tugas Rasulullah itu hanya menyampaikan, ya. Beliau tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz itu dibaca wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, nanti jangan kaget kalau ada orang yang baca wala tas'al an ashabil jahim. Lah di situ di mana nanti? Jangan engkau bertanya tentang orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Nah, ini namanya ilmu qiraat. Kalau yang dibaca wala tus'alu an ashabil jahim digunakan dengan menggunakan kata la tus'alu sebagaimana Al-Qur'an cetakan yang digunakan di kita di Indonesia itu menggunakan qiraatnya Imam Asim. Nah, Imam Asim membaca la tus'alu itu riwayat bacaannya sesuai dengan bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi Imam Asim itu tabi'in tabi'in, ya. Beliau berguru kepada seorang tabi'in namanya Al-Imam Abdurrahman Abdullah
Abdullah bin Habib As-Sulami. Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami itu gurunya beliau. Ya, guru Qurannya Imam Asim. Ya. Nah, Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami ini berguru bertalaki bacaan Qurannya kepada 5 sahabat Nabi. Yang pertama Sayyidina Utsman bin Affan, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Sayyidina Zaid bin Sabit, yang keempat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan yang kelima Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu sahabat Nabi yang talaki bacaan Qurannya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qiraat yang kita gunakan qiraatnya Imam dibaca wala tus'alu, beliau mengikuti bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, di Indonesia itu sanad Quran itu 2. Ya. Kalau dari arah kulon itu ke Haji Soleh Mahmud Serang. Ya. Kalau di Jawa Tengah, Jogja itu Pramudia, Mbah Yai Munawir bin Abdullah Rasyid. Itu sangat benar. Mbah Yai Munawir punya Horin, punya Mbah Arwah di Kudus. Ya, pesantren Yanbu. Itu jalurnya sama. Nah, itu nanti jalur sanad Qurannya ketemu di Syekh Syahadah Al-Yamani. Syekh Syahadah Al-Yamani. Syekh Syahadah Al-Yamani itu muridnya Abu Sulaiman Daud bin Najah. Ya. Terus sampai ke Imam Asim. Siapa yang meriwayatkan bacaannya Imam Asim? Muridnya yang kita kenal dengan Imam Hafiz. Imam Hafiz itu muridnya langsung. Ya. Metodologi yang digunakan dalam periwayatan qiraatnya Imam Asim adalah metode atau thariqah Syatibiyah. Siapa yang menyusun metode tersebut? Al-Imam Abdul Qasim Asy-Syatibi. Makanya dikenal dengan sebutan Imam thariqah Syatibiyah. Ya, nah itu ilmu qiraat. Jadi Nabi tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah mengapa mereka tidak beriman. Innama alaikal balaghu, sesungguhnya hanya saja alaika yang menjadi kewajiban atas dirimu, al balaghu itu hanya menyampaikan. Ya, jadi tugas Nabi hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qiraatin bi jazmin. Nah, ini yang tadi qiraatnya. Dalam satu qiraat yang lain bi jazmin, dibaca jazm. Tas'al nahyan di wala tas'al an ashabil jahim. Jadi kalau ada yang baca begitu jangan disalahkan, berarti dia menggunakan qiraat imam yang lain. Ya. Nah, saya contohkan tuh baca Al-Fatihah ya. Kalau qiraatnya Imam Asim ketika di wasat itu harus dibaca ujungnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oke, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan channel Nurul Mahabahja Jabon Mekar. Pagi hari ini kita mau sarapan pagi setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah. Dilanjut dengan kajian Ahad pagi bersama Ustaz Gunawi. Sekarang giliran kita sarapan. Ya. Pak Haji, sarapan Pak Haji. Kata Pak Yansen tambahin kuah air hujan katanya. Iya, no, tambahin. Sarapan Pak Ustadz. Kong, sarapan Kong. Ya, siap.
dulu nih guys, pakai nasi uduk, semur kentang sama bakwan.